Kenapa kamu banyak omong kosong? Kalau bukan maksudnya dia, memangnya maksudku? Kamu diam. Apa aku bicara denganmu? Katakan, ini maksudmu atau bukan? Ling Tian, sebenarnya. Tidak perlu jelaskan lagi, aku tidak mau dengar. Tuan rumah, buatlah pilihan. Pilihan 2. Setuju untuk bercerai. Sistem berhasil terikat secara resmi. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan paket hadiah pemula. 1. Sebutir pil stamina. Setelah dikonsumsi, kualitas fisik tubuh akan meningkat 2 kali lipat. 2. Satu set informasi akurat mengenai naik turunnya pasar saham global untuk 10 hari ke depan. 3. Untuk 1 bulan ke depan. Satu set informasi akurat mengenai tren valuta asing utama internasional. Wah, hadiah ini luar biasa sekali. Dengan informasi akurat pasar saham dan valuta asing. Kalau aku tidak jadi kaya raya, siapa lagi? Ling Tian, kamu benar-benar langsung menandatanganinya, tanpa pertimbangan sama sekali. Ling Tian, kamu benar-benar langsung menandatanganinya, tanpa pertimbangan sama sekali. Mempertimbangkan apa? Berlutut memohon padamu agar aku tidak bercerai, begitu? Chen Yanran, aku tidak serendah itu. Ling Tian. Kita pernah menjadi suami istri. Aku tentu tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Di dalam kartu ini ada 5 juta. Anggap saja ini sebagai kompensasi dariku untukmu. Aku tidak butuh sedekahmu. Aku bisa mencari uang sendiri. Dan akan menghasilkan sangat banyak. HMPH. Hanya mengandalkanmu, seorang pecundang yang hanya bisa memasak. Jangan bermimpi. Setelah meninggalkan Yanran kami, kamu akan jadi orang miskin seumur hidupmu. HMPH. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Akhirnya aku tidak perlu melayani kalian lagi. HMPH. Kamu tidak tahu, dia diusir oleh istrinya. Kasihan sekali paket hadiah pemula telah dikirim. Silakan segera dicek. Ah. Oh. Aku merasa seluruh tubuhku sekarang penuh dengan kekuatan. Hahaha. Hadiah dari sistem memang hebat. Aku merasa diriku sekarang kuatnya menakutkan. Selanjutnya adalah menghasilkan uang. Pasar saham di hadapanku ini seperti kartu yang terbuka. Yang kurang sekarang adalah modal awal. Untuk ini, aku hanya bisa minta pada ayah dan ibu. Aduh, ibu mertuamu itu dari awal sudah meremehkan keluarga kita. Tapi, kenapa Yanran juga begitu? Mereka ibu dan anak, karena aku miskin, selalu meremehkanku. Ayah, ibu, aku nanti pasti akan menghasilkan banyak uang. Akan kutampar wajah mereka keras-keras. Oh ya, kita masih punya tabungan berapa? Rekam medis, ditambah tabungan kami berdua. Kira-kira sekitar 200.000. Kenapa, 200.000? Ini tidak cukup. Aku berencana menjual rumah kita ini. Dan juga toko itu. Kita bawa semuanya ke bank untuk digadaikan dan pinjam uang. Apa? Nak, ini adalah seluruh harta kita. Kamu mau melakukan apa? HMPH, aku mau main saham. Main saham, nak. Apa kamu sudah gila? Memakai seluruh harta keluarga untuk main saham. Benar, nak. Kamu baru saja bercerai. Hatimu pasti sedih. Ibu tahu, tapi kamu tidak boleh bertindak gegabah seperti ini. Pa, Ma, aku tidak main-main. Aku mengincar satu saham, dalam 7 hari pasti akan meroket. Nak, risiko pasar saham ini terlalu besar. Sudah banyak orang yang rugi sampai bangkrut. Jangan. Benar, nak. Dengarkan saja papamu. Kita jangan sentuh barang itu. Kita hidup tenang dan damai saja sudah bagus. Percayalah padaku, sekali ini saja. Kalau kali ini aku kalah, aku akan banting tulang untuk mengembalikan uang kalian. Aku sama sekali tidak akan menyusahkan kalian. Hah? Ah. Aduh. Hah? Baiklah, nak. Papa percaya padamu sekali ini saja. Pak Lin. Ini aduh, nak. Tapi, kamu harus ingat perkataanmu hari ini. Keluarga kita hanya bisa bertaruh sekali ini saja. Percayalah, kali ini pasti tidak ada masalah. Bu, tolong ambilkan sertifikat rumah. Hah.
Ma, kalau begitu aku pergi dulu ya. Percayalah, kali ini pasti berhasil. Aduh, Bang Tian, ini satu-satunya harta paman dan bibi. Pinjaman dengan jaminan properti bukan jumlah yang kecil. Kamu yakin mau pakai ini untuk main saham? Aku yakin. Dongsi, bantu aku urus. Ya, makin cepat makin baik. Baiklah, Bang Tian. Berdasarkan taksiran, paling banyak bisa pinjam 1,5 juta. Coba kamu lihat, kalau tidak ada masalah, langsung tanda tangan saja. Di kartu ini ada 1,5 juta. Urusan lainnya biar aku yang bantu. Properti digadaikan 1,5 juta. Ditambah tabungan orang tua 200.000 model. Totalnya 1,7 juta. Masih kurang. Dongsi, aku tahu ini menyulitkanmu. Tapi, bisakah kamu meminjamiku uang lagi? Bunganya akan kuhitung. Berdasarkan bunga bank yang tertinggi. Dalam 10 hari, aku pasti akan mengembalikannya. Kak Ting, bukannya aku tidak percaya padamu. Uang di rumahku semuanya diatur oleh istriku. Kamu tahu sendiri wataknya seperti apa. Kalau aku sampai memakai uang ini, dia pasti akan mengulitiku hidup-hidup. hah, Baiklah, aku tidak akan menyulitkanmu. Kak Ting Uang ini akan kutransfer padamu. Oke, tenang saja. Dalam 10 hari, aku pasti akan mengembalikannya 2 kali lipat. Tuan Lin, kami sudah membantu Anda membuka rekening di bursa saham, dan menautkannya dengan kartu bank Anda. Apakah Anda perlu kami rekomendasikan beberapa saham? Tidak perlu, bantu aku membeli saham Lanhai Technology. Tuan Lin, Lanhai Technology adalah perusahaan yang baru terdaftar di bursa. Harganya tidak stabil, dan menunjukkan tren menurun. Secara pribadi, saya menyarankan Anda untuk tidak membelinya untuk saat ini. Terima kasih atas niat baikmu. Aku mau yang ini saja. Beli dengan semua danaku. Baik, akan segera saya proses untuk Anda. bersulang. Presdirjen, ini materi rapat hari ini. Selain itu tidak apa-apa, langsung katakan saja. Sebelumnya Anda meminta saya untuk memperhatikan urusan Kak Lin. Saya baru saja mendapat kabar bahwa hari ini dia menggadaikan rumah tua yang ditinggali orang tuanya dan toko perangkat kerasnya ke bank untuk mengambil pinjaman. Pinjaman gadai. Apa yang mau dia lakukan? Sepertinya uangnya dipakai untuk bermain saham. Dia membeli saham bernama Lanhai Technology, dan dia membelinya dengan semua dananya. Blue Ocean Technology. Apa dia sudah gila? Saham ini jelas bermasalah. Kenapa dia bisa membeli ini? Apalagi dia menggadaikan rumah orang tuanya untuk membelinya. CEO Chen, sebenarnya Kak Lin orang yang baik. Mungkin perceraiannya terlalu berat untuknya. CEO Chen, sebenarnya Kak Lin orang yang baik. Mungkin perceraiannya terlalu berat untuknya. Baiklah. Kamu boleh keluar dulu. Lintian, apa kamu membeli saham Blue Ocean Technology? Iya, dengarkan aku. Sekarang cepat jual sahamnya. Apalagi ada banyak berita negatif. Kamu akan terjebak, tahu tidak? Bagaimana kamu bisa tahu aku membelinya? Kamu mengawasiku. Kamu tidak perlu peduli bagaimana aku tahu. Kamu dengarkan saja aku. Kamu tidak punya bakat main saham. Jangan lagi memakai uang ayah dan ibumu untuk berjudi sembarangan. Cepat jual, dengar tidak? Kamu memerintahku. Chen Yanran, memangnya apa hubungan kita? Hebat ya, sekarang kamu berani menutup teleponku. Naktian, bagaimana kalau kita jual sebagian dulu, biar ruginya sedikit saja? Bu, jangan khawatir. Ini fluktuasi yang normal, pertunjukan yang sesungguhnya belum dimulai. Nak, kamu putuskan saja sendiri, ya? Ayah dan ibu percaya padamu, sudah malam juga. Cepatlah istirahat. Memang hanya orang tua kandung yang bisa membiarkanku bertindak sembarangan seperti ini. Untungnya aku punya dukungan sistem. Aku tahu situasi pasar saham. Aku pasti bisa menghasilkan uang. Akhirnya mulai naik. Masih batas atas. Kenaikannya 10%, dalam sehari untung 200.000. Dan masih ada 6 saham seperti ini. Ini harus dirayakan dengan saudara baikku. Halo, Kak Dong. Malam ini ada waktu, kita keluar minum-minum. Kurang nyaman kalau keluar. Bagaimana kalau kamu datang ke rumahku saja? Kebetulan istriku hari ini juga libur. Aku suruh dia masak beberapa lauk. Kita berdua minum-minum hari ini. Boleh juga. Kalau begitu, sore nanti aku ke sana. Oke. Handong, hebat sekali kamu sekarang. Itu 300.000. Itu uang yang kita tabung dengan susah payah selama bertahun-tahun. Kamu diam-diam meminjamkannya pada Lintian untuk main saham. Otakmu kejepit pintu,
Ya. Pelankan suaramu, Kak Tian bukan orang seperti itu. Dia bilang bisa menghasilkan uang. Kalau dia bisa menghasilkan uang, buat apa dia di keluarga Chen Yanran? Jadi menantu numpang selama 5 tahun. Dia itu hanya terpuruk karena perceraian. Ingin mencari jalan pintas. Emangnya pasar saham segampang itu menghasilkan uang? Kalau rugi bagaimana? Kita pakai apa untuk bayar cicilan rumah? Pakai apa untuk membesarkan anak? Aku percaya padanya. Kamu percaya padanya? Dia pakai apa untuk membuatmu percaya? Pakai mulutnya, biar ku beritahu. Handong, nanti kalau Lin Tian datang, kamu harus segera minta kembali uang 300.000 itu. Kalau tidak, aku akan menceraikanmu. Xiao Sue, sudahlah. Kak Tian itu saudara baikku. HMPH. Kak Tian, kamu ini sudah datang. Kenapa masih repot-repot bawa barang segala? Aku tahu, adik ipar. Apa yang kamu khawatirkan? Tenang saja. Tenang, uang yang Dongsi pinjamkan padaku tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Lin Tian, aku tahu kamu baru saja bercerai. Suasana hatimu sedang tidak baik, ingin membuktikan diri. Tapi kamu juga tidak bisa menghambur-hamburkan uang keluarga kami begitu saja. Apa kamu pikir pasar saham itu tempat yang bisa kamu mainkan? Aku beritahu kamu. Sudah naik. Apa? Maksudku, saham yang kita beli sudah mencapai batas atas. Wah, Kak Tian. Hebat sekali. Ling Tian, maaf tadi aku bicaranya keterlaluan. Jangan dimasukkan ke hati ya. Uang 300.000 itu adalah uang yang kami berdua tabung dengan susah payah selama bertahun-tahun. Menurutmu, apa uangnya bisa ditarik saja? Aku tahu sahamnya sudah naik, tapi hatiku tidak tenang. Aku takut kalau. Aku tahu sudah naik, tapi hatiku tidak tenang. Aku takut kalau. Aku mengerti begini saja. Aku transfer ke kalian sekarang. Oke, sudah ditransfer. Tunggu dulu. Kak Tian, kenapa ini lebih 30.000? Tidak bisa, kita kan sudah sepakat ini pinjaman. Bunganya ikuti bunga bank saja. Ini terlalu banyak. Ambil saja. Awalnya aku kan bilang akan mengembalikannya 2 kali lipat dalam 10 hari. Beberapa hari ini sudah membuat adik ipar khawatir dan takut. Anggap saja 30.000 ini untuk menenangkannya. Lin Tian, aku tadi tidak apa-apa. Kita kan teman sekelas. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Lain kali aku traktir kalian makan. Wow, yeay. Ini kedua kalinya mencapai batas atas. Mencapai batas atas selama 10 hari berturut-turut, membuat saldoku menjadi 12 juta. Setelah dikurangi modal 1,7 juta. Artinya aku untung bersih 10,3 juta. Wah, ini keren banget. Tuan. Sekadar mengingatkan, saham teknologi Lautan Biru akan segera anjlok. Harap segera menjualnya. Oke, akan kujual sekarang juga. Hahaha. Akhirnya aku mendapatkan uang besar pertamaku. Sudah waktunya aku mengubah penampilanku. Permisi, Pak, ada yang bisa saya bantu? Tolong ambilkan mantel ini, juga kemeja dan kaos lengan pendek itu. Aku mau mencobanya. Baik, Pak, mohon tunggu sebentar. Tolong ambilkan mantel ini, juga kemeja dan kaos lengan pendek itu. Aku mau mencobanya. Baik, Pak, mohon tunggu sebentar. Terima kasih. Wow. HMPH. Wah, Anda tampan sekali, Pak. Seperti orang yang berbeda saja. Baiklah, aku ambil setelan ini bayar pakai kartu. Baik, mohon tunggu sebentar. Nasabah yang terhormat, ada keperluan apa yang bisa dibantu? Ada apa, Dongsi? Kamu sudah tidak mengenaliku. Oh, Kak Tian. Baru beberapa hari tidak bertemu, kamu jadi setampan ini. Berapa harga pakaianmu ini? Pasti mahal, kan? Tidak mahal, cuma 300 ribuan lebih. 300 ribuan lebih. 300 ribuan lebih masih dibilang tidak mahal. Ya ampun, Kak Tian, ada apa denganmu? Sudahlah, jangan banyak bercanda. Kedatanganku kali ini adalah untuk membantu ayahku melunasi pinjaman gadai rumah. Melunasi pinjaman, Kak Tian. Bagaimana dengan sahammu? Sudah kujual? Berapa harganya? Cuma 12 juta lebih. Berapa? 12 juta lebih. Kak Tian, kamu benar-benar dewa saham. Tidak bisa, ini harus dirayakan. Harus dirayakan. Oke, malam ini aku yang traktir. Kita cari tempat, ajak adik ipar juga. Kita minum-minum sepuasnya. Tapi kita harus melunasi KPR rumah itu dulu. Biar orang tuaku tenang. Oke, baik, aku akan segera mengurusnya untukmu. Bukannya aku mau bilangin kamu, ya. Anak ini, Xiao Tian, benar-benar deh. Istri dengan pekerjaan mapan malah tidak mau. Malah bersikeras mau cerai. Sekarang sendirian di luar sana bisa apa dia?
tidak seperti putriku. Bulan lalu baru saja naik jabatan jadi direktur. Sekarang gaji tahunannya sudah hampir 7 digit. Kemarin dia juga bilang kantor mau membelikannya mobil. Rencananya mau dibelikan Mercedes. Anak sudah besar, punya pikiran sendiri. Kita sebagai orang tua juga tidak bisa melarangnya. Lalu, di mana Xiao Tian sekarang? Sudah dapat pekerjaan belum? Jangan sampai dia nekat melakukan hal bodoh. Ya, wajar kalau anak muda mengalami sedikit kemunduran. Aduh, jangan sampai dia berjudi atau semacamnya. Ayah, ibu, aku pulang. Aduh. Tante Fang juga di sini, ya. Oh, Xiao Tian, penampilanmu ini. Tante hampir tidak mengenalimu. Haha, ayah, ibu, aku membelikan sesuatu untuk kalian. Oh. Wah, ini ginseng liar. Ya, Nak, kenapa kamu membeli barang semahal ini? Cuma menghabiskan sedikit uang, kok. Menurutku, kesehatan ayah dan ibu lebih penting. Ayah, lihat, anak kita membelikan kita sebanyak ini. Suplemen mahal. Aduh, ini pasti mahal sekali, ya. Xiao Tian, kamu kaya mendadak, ya. Pakaian yang kamu pakai ini juga tidak murah. Kamu kerja di mana sekarang? Aduh, aku ini cuma pengangguran. Belum bekerja. Hahaha, saat ini aku masih ada urusan. Kalian lanjutkan saja, aku pulang dulu. Tante Fang, sampai jumpa. Hati-hati di jalan, ya. Nak, jujur sama ibu. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini untuk beli semua barang ini? Bu, tenang saja. Uangku ini halal. Ibu lupa, aku pernah membeli saham. Sekarang saham itu harganya naik. Jadi aku menjualnya. Untungnya 10 juta. Hah? Kamu bilang berapa? Nak, 10 juta. Aku juga sudah melunasi semua KPR rumah. Ini buktinya. Sekarang rumah kita sudah tidak ada utang lagi. Ah, bagus sekali. Aduh, coba lihat. Ah, bagus. Syukurlah sudah lunas, ya. Him. Bu, lihat ponsel Alipay, dana masuk 1 juta yuan. Aduh, Nak, untuk apa kamu transfer uang sebanyak ini? Ayah, ibu, kalian demi aku. Demi keluarga ini sudah bekerja keras begitu lama. Sekarang aku sudah menghasilkan uang. Aku ingin kalian bisa hidup sedikit lebih santai. Ini 1 juta, pakailah. Jual saja toko di rumah. Setiap hari makan-makan dan minum-minum. Menari di taman. Main catur, kalau ada waktu luang, bisa jalan-jalan. Aku hanya berharap kalian bisa hidup aman dan bahagia. Anak baik, ibu tidak sia-sia menyayangimu. Haha, baiklah. Anak kita sudah dewasa. Kak Tian, hidangan semewah ini. Pasti habis banyak uang, ya. Ayo, makan. Yang penting makannya senang. Kita tidak usah bicarakan ini. Ayo, Kak Tian. Aku bersulang untukmu dulu. Semoga kamu meraih kemenangan dan langsung berhasil. Terima kasih atas ucapan baikmu. Kak Tian, aku juga bersulang untukmu. Sebelumnya aku yang salah. Aku terlalu picik. Jangan kamu masukkan ke hati. Sudah, aku sama sekali tidak memikirkannya. Ayo, bersulang. Kak Tian, aku bersulang untukmu lagi. Terima kasih atas jamuanmu hari ini. Nanti kalau butuh bantuan teman, bilang saja. Kita semua, kan saudara. Tidak usah dibahas lagi, ya. Kak Tian, sebelumnya aku yang salah. Memaksamu untuk mengembalikan uang, bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar. Sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang, kalau saja waktu itu aku tidak meminta Kak Tian mengembalikan uang. Pasti sekarang sudah lebih baik. Sudahlah, uang itu tidak akan pernah habis dicari. Lagi pula, kesempatan untuk menghasilkan uang di masa depan masih banyak, kok. Kak Tian, nanti kalau ada kesempatan menghasilkan uang lagi, kamu harus ajak kami, ya. Aku janji, kedepannya tidak akan pernah merepotkanmu. Seharusnya masalah seperti ini tidak melibatkan orang lain. Tapi Handong benar-benar teman yang baik. Di rumahnya hanya ada 300.000. Dia bahkan mau pinjamkan uang padaku diam-diam dari istrinya. Saudara seperti ini, sudah pasti harus dibantu. Kalau peluang di bursa saham, tidak datang setiap hari. Tapi belakangan ini aku lagi mempelajari falas. Mungkin beberapa hari lagi akan coba-coba. Falas. Aku kurang paham soal itu. Tenang saja, nanti aku pandu cara mainnya. Lebih stabil dari pasar saham. Risikonya juga ada. Tapi kalau cara mainnya benar, keuntungannya juga lumayan. Kak Tian, katakan saja harus bagaimana, aku akan ikut. Kali ini, aku akan kerahkan semua tabunganku untuk ikut denganmu.
Kak Tian, aku sudah tidak tahan lagi. Aku ke toilet sebentar. Pergilah, pergilah. Kak Tian, aku juga mau ke toilet. Heh, kalian berdua ini lucu sekali. Pergilah, pergilah. Pelayan, total tagihan untuk ruangan kami tadi berapa? Halo, Pak. Total pengeluaran Anda malam ini adalah 38.000. Mahal sekali. Cih. Kalau miskin jangan datang ke restoran mewah seperti ini HMPH. Sayang, di rumah kan kamu yang mengelola keuangan. Kamu saja yang bayar, ya. Heeh. Tagihan sudah lunas. Terima kasih atas kunjungan Anda. Selamat datang kembali. Ya. Sayang, kamu memang hebat. Sudah. Kalian benar-benar teman baik. Kak Tian jelas-jelas lebih kaya darimu. Tapi kamu masih mau membayarnya. Itu semua kan gara-gara kamu. Memaksa Kak Tian mengembalikan uang. Sampai-sampai aku jadi malu bertemu Kak Tian. Coba katakan, kalau kamu tidak begitu, kita setidaknya bisa untung bersih 300.000. Kali ini, soal investasi falas ini, kamu jangan buat masalah aneh-aneh lagi untukku, ya model. Dengar tidak, ini kesempatan bagus untuk cari uang. Oke, aku tahu. Kalau aku tidak mendukungmu, mana mungkin aku diam-diam keluar untuk bayar tanpa sepengetahuan Kak Tian. Nah, begitu dong. Ayo, kita cepat kembali ke ruangan. Jangan biarkan Kak Tian menunggu lama. Dia bisa dapat 1.000 lebih dalam beberapa hari ini. Aku harus banyak belajar darinya, ayo. Dendam apa? Kamu dapat lebih dari 10 juta. Siapa pula Ling Tian itu? Halo semuanya, kami akan memberitahumu tentang pekerjaannya. Seksi sekali. Wen, kenapa kamu lama sekali ke toilet? Jangan-jangan kamu jatuh ke dalam toilet. Ada apa? Wen, siapa yang membuatmu kesal? Aku tidak kesal. Hanya sedikit murung saja. Aku baru saja dengar, ada orang yang main saham, dalam beberapa hari dapat lebih dari 10 juta. Apa? Lebih dari 10 juta? Beruntung sekali. Gampang sekali ya cari uangnya. Orang lain dalam beberapa hari bisa dapat lebih dari 10 juta. Lihat kamu ini, setiap saat selalu minta uang pada kakakmu. Tidak tahu malu. Aku minta uang pada kakakku itu sudah seharusnya. Kalau bicara soal siapa yang memalukan, justru suami kakakku yang tidak berguna itu. Lin Tian, dialah gigolo yang paling memalukan. Pria matre. Kamu bilang kakak iparmu namanya Lin Tian. Iya, memangnya kenapa? Aku baru saja dengar. Orang yang dapat lebih dari 10 juta itu namanya Lin Tian. Apa? Di mana dia sekarang? Mereka sepertinya sudah pergi setelah makan. Kalian sudah bayar, ya? Kamu mau kemana? Aduh, kan aku sudah bilang aku yang traktir. Kenapa kalian yang bayar? Sini, aku transfer uangnya ke kalian. Tidak usah, Bang Tian, kita semua, kan saudara. Cuma makan sekali saja, kok, jangan berdebat denganku. Makanan kali ini tidak murah, loh. Saudara kita ini mau membayarnya, nanti ajak saja dia main falas biar balik modal. Baiklah, aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Lihat, adik ipar sudah mabuk. Begini saja, aku pesankan taksi untuk mengantar kalian pulang. Baik. Ling Tian. Benar-benar kamu, dasar pecundang. Gayamu sok necis sekali. Pakaianmu ini tidak murah, kan? Uangnya dari mana? Hei, kamu ini bicara apa dengan saudaraku? Hei. Chen Qiang, jaga ucapanmu. Jangan paksa aku memukulmu, berani-beraninya kamu mengancamku. Aku dengar kamu dapat lebih dari 10 juta. Uang itu, apa kamu curi dari kakakku? Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani menyentuh uang kakakku sepeser pun, aku tidak akan melepaskanmu. Aku perlu menyentuh uangnya. Chen Qiang, hanya pecundang sepertimu yang akan menyentuh uang kakaknya sendiri. Lintah darat, aku tidak mau berurusan denganmu. Minggir. Pergi tidak akan semudah itu. Mengaku saja, uang ini, apa kakakku yang memberikannya padamu? Chen Qiang, kamu tidak apa-apa. Enyah, dasar pengganggu. Kenapa tenaganya begitu besar? Apa yang terjadi? Dasar kau, Ling Tian. Beraninya kau memukulku. Awas kau. Akan kuadukan pada kakakku. Kakakku tidak akan melepaskanmu. Masih berani menghalangi jalan. Cih. Berlaga apa kau ini? Kau pikir kau itu siapa? Kita lihat saja setelah kau cerai dari kakakku, berapa lama kau bisa sombong? Chen Qiang itu kakak iparmu. Dia sudah menghasilkan lebih dari 10 juta. Apa hakmu menyebutnya tidak berguna? Itu pasti uang kompensasi cerai dari kakakku. Mana mungkin pecundang sepertinya bisa dapat uang dari main saham? Mimpi saja. Tapi kalau dilihat dari penampilannya, juga cara berpakaiannya, sikap dan perilakunya, memang terlihat seperti orang kaya. Itu semua cuma pura-pura, nanti aku pulang dan tanyakan pada kakakku untuk membongkarnya.
Kak, Hem, waktu kau cerai dengan si Ling Tian itu, apa kau memberinya lebih dari 10 juta? Kau gila, untuk apa memberinya uang sebanyak itu? kapan aku memberinya uang? Kau ini bicara apa? Tapi aku memang berencana memberinya 5 juta. Dia tidak mau. Jadi kau masih membohongiku sampai sekarang? Ya, kau memberinya 10 juta. Anak itu di luar sana pamer memakai pakaian seharga ratusan ribu. Lalu bilang ke semua orang kalau itu hasil dia main saham. Dia menggunakan uang keluarga kita untuk bergaya. Main saham. Oh, iya. Dia memang menggadaikan rumahnya untuk pinjam uang dan main saham. Kau bilang dia untung lebih dari 10 juta. Lihat saja sendiri. Tebakannya benar-benar tepat. Harga saham Lanhai Teknologi dalam 10 hari meroket hampir 8 kali lipat. Dia benar-benar untung lebih dari 10 juta. Apa? Uang ini benar-benar bukan kau yang memberikannya. Itu hasil dia main saham. Tidak mungkin. Si pecundang itu mana mungkin seberuntung itu. Kamu bilang dia pecundang. Berarti kamu lebih parah dari pecundang, dong, bukan? Kak, kok kakak ngomong begitu ke aku? Pergi sana. Aku malas meladenimu. Bang Tian, soal falas yang abang sebutkan waktu itu. Gimana, bisa ajak-ajak aku? Enggak, bang. Bang Tian, silakan minum tehnya. Soal falas, aku sudah riset sedikit. Memang ada peluang. Aku berencana beli koin beruang putih. Bang Tian, ada alasan khusus abang beli koin ini. Gini, ya belakangan ini aku menganalisis situasi internasional, terutama soal negara beruang putih. Kalian lihat saja, pemimpin mereka itu karakternya sangat keras. Dan dia tidak pernah main sesuai aturan. Akhir-akhir ini, hubungan mereka dengan negara tetangga semakin memburuk. Di perbatasan juga terus ada pergerakan. Suasananya sangat tegang. Bang King, ini bukan pertanda baik, kan? Kenapa bukan pertanda baik? Lihat, negara beruang putih itu negara yang kaya akan sumber daya. Begini, minyak dan gas alam adalah urat nadi perekonomian mereka. Begitu konflik pecah, dalam jangka pendek, komunitas internasional pasti akan menjatuhkan sanksi, dan modal akan lari ke luar negeri karena panik. Mata uang mereka, yaitu koin beruang putih, akan langsung anjlok. Anjlok, terus buat apa kita beli? Dengarkan aku dulu sampai selesai. Kejatuhan harga itu hanya sementara. Lagi pula, perang itu pasti butuh uang. Dan butuh uang dalam jumlah besar. Negara beruang putih, demi menjaga mesin perangnya tetap berjalan, dan menstabilkan ekonomi dalam negerinya, pasti akan menggunakan segala cara untuk menaikkan nilai mata uangnya. Mereka didukung oleh sumber daya alam yang melimpah. Ditambah lagi dengan cara tangan besi pemimpin negara itu. Menurutku, koin beruang putih, setelah mengalami anjlok drastis yang singkat, pasti akan mengalami rebound yang kuat. Bahkan menurutku, akan lebih tinggi daripada sebelum anjlok. Kak Tian. Maksud kakak, kita borong saat harganya jatuh. Lalu kita jual lagi saat harganya meroket. Benar, risiko tinggi. Keuntungan juga tinggi, kali ini fluktuasinya akan sangat besar. Orang yang jantungan jangan coba-coba, ya. Main, dong, harus main. Kak Tian, apapun yang kakak suruh, aku akan lakukan. Terakhir kali, istriku yang terlalu penakut. Jadi ketinggalan kesempatan untuk kaya. Kali ini, apapun yang terjadi, aku tidak akan melewatkannya lagi. Xiao Sue, aku sudah memutuskan. Kita keluarkan semua tabungan keluarga kita. Aku akan pinjam uang lagi dari bank. Kumpulkan sampai 1 juta. Semuanya aku serahkan pada Kak Tian. 1 juta, Handong. Kamu gila, itu semua harta kita. Kamu masih mau ambil pinjaman? Takut apa? Ini namanya mencari kekayaan dari risiko. Ikut Kak Tian pasti bisa dapat uang banyak. Lihat saja Kak Tian, dalam beberapa hari sudah dapat 10 juta. Kita ikut-ikutan saja, setidaknya kecipratan untungnya. Sudah cukup untuk biaya hidup kita bertahun-tahun. Dong, aku ingatkan dari awal, ya. Kalau kali ini rugi, jangan salahkan aku. Kakak bicara apa, sih? Investasi itu, kan memang ada untung ruginya. Kalau memang rugi, itu juga karena kami yang salah perhitungan. Tidak ada hubungannya dengan kakak. Aku sih setuju, tapi keputusan bukan di tanganmu saja. Harus dengar pendapat istrimu juga. Kak Tian, aku percaya padamu. Baik, kalau begitu kalian siapkan uangnya sekarang. Kita akan mulai sekarang juga. Baik, Kak Tian. Hei. Oke, 1 jutamu ditambah 9 jutaku. Pas 10 juta. Dana kita sudah masuk. Tinggal menunggu Baixiong Coin anjlok. Informasi dari sistem menunjukkan, anjloknya Baixiong Coin dan kenaikannya setelah itu akan dimulai 3 hari lagi. Dengan memanfaatkan karakteristik leverage falas yang tinggi, jika operasinya tepat,
Keuntungan dari gelombang kali ini setidaknya bisa naik 5 kali lipat. Artinya, kira-kira bisa untung lebih dari 50 juta, bahkan lebih tinggi. Aku percaya pada kemampuan Kak Tian. Aku angkat telepon dulu, ya. Halo, Dek, ada apa? Kak, aku dengar dari ayah ibu, kakak main saham untung lebih dari 10 juta. Apa itu benar? Iya, dong. Aku juga sudah transfer 1 juta untuk ayah dan ibu. Itu juga benar. Kak, bantuin adikmu ini, dong. Oke, kalau begitu kakak transfer 50.000 dulu, ya. Pakai saja buat jajan. Asyik, makasih, Kak. Kakak memang yang terbaik. Sebentar lagi liburan. Dulu kakak bilang mau ajak aku main ke Fantawil pas liburan. Masih berlaku, kan? Teman-temanku sudah ke sana semua. Cuma aku yang belum pernah. Besok ada waktu, kakak ajak kamu pergi. Benarkah? Tentu saja kakakmu ini, kapan pernah bohong sama kamu? Oh, iya, Fantawil yang kamu maksud yang mana? Yang di Jiangcheng atau yang lain? Yang di Jiangcheng saja sudah cukup, dekat dari sekolah. Baiklah, kamu berkemaslah. Besok aku akan menjemputmu di sekolah. Asyik, Kak. Kakak memang yang terbaik. Aku akan segera berkemas. Kututup dulu teleponnya ya, Kak Muah. Aduh. Adikku ini membuat kalian tertawa saja. Kak Tian. Menurutku, karakter adikmu sangat baik. Dia sangat dekat denganmu. Aku juga ingin punya adik perempuan sepertimu. Iri, kan? Kalau begitu, aku pergi dulu. Aku antar, Kak Tian. Dah. Lin Tian ternyata bermain valuta asing lagi, menghasilkan uang dari saham itu karena keberuntungan. Tapi pasar valuta asing adalah pasar pertaruhan modal. Ini 100 kali lebih berbahaya daripada pasar saham. Apa Lin Tian benar-benar bisa memainkannya? Qian Yu, masuk sebentar. Direktur Chen, Anda memanggil saya. Ya, tolong sampaikan sesuatu pada Lin Tian untukku. Direktur Chen, ada urusan apa Anda mencari Kak Lin? Beritahu dia, suruh dia jangan bermain valuta asing lagi. Risiko valuta asing terlalu besar. Lagi pula, sekarang dia punya uang lebih dari 10 juta. Itu sudah cukup baginya untuk membeli rumah yang layak di Jiangbe dan menjalani kehidupan yang stabil. Ngomong-ngomong, bantu aku sampaikan juga padanya. Kalau dia sekarang sudah sangat hebat, tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Direktur Chen, kenapa Anda tidak mengatakan semua ini langsung pada Kak Lin? Lewat telepon juga bisa. Lakukan saja apa yang kusuruh. Baik, Direktur Chen, saya akan segera pergi. Panggilan telah dialihkan ke pesan suara. Pengguna yang Anda hubungi tidak dapat menerima panggilan. Sialan, dia malah memblokirku besoknya. Kamu benar-benar kejam. Kak Lin. Qian Yu, kamu juga tinggal di kompleks ini? Bukan, Kak Lin. Aku datang untuk mencarimu. Mencariku? Iya, Pak Chen yang menyuruhku untuk menemuimu. Dia mau apa mencariku? Pak Chen bilang, jangan main forex lagi, risikonya terlalu besar. Katanya uang yang kamu hasilkan sekarang sudah cukup untuk membeli rumah dan hidup dengan tenang. Tidak perlu mengambil risiko lagi. Pak Chen juga bilang kamu sekarang sudah sangat hebat. Tidak perlu membuktikan apapun padanya. Hidup dengan tenang. Membuktikan diri. Jangan-jangan dia pikir, semua yang kulakukan ini adalah untuk membuktikan diri padanya. Benar-benar konyol. Katakan padanya. Semua yang kulakukan sekarang ini bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun, melainkan untuk melindungi harga diriku, agar orang tuaku bisa hidup dengan baik, dan tidak lagi dihina oleh orang lain. Kak Lin, Pak Chen juga mengkhawatirkanmu. Mengkhawatirkanku? Kalau dia benar-benar mengkhawatirkanku, dulu dia tidak akan setegas itu menandatangani surat cerai. Maaf, aku tidak bermaksud membentakmu. Aku tidak marah padamu. Tidak apa-apa, Kak Lin. Aku hanya tidak ingin kamu dan Pak Chen. Sudahlah, lupakan saja. Baiklah, pesan yang dia suruh sampaikan sudah kamu sampaikan. Kamu boleh kembali dan melapor padanya. Aku juga harus pergi menjemput adikku. Oh, iya. Aku baru-baru ini sedang membeli koin beruang putih. Kalau kamu punya sedikit uang lebih, kamu bisa ikut membelinya sedikit. Seharusnya bisa dapat sedikit uang tambahan. Koin beruang putih, beli. Kak Lin, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu tidak perlu mengerti, kamu hanya perlu tahu. Sebentar lagi harga koin beruang putih akan anjlok. Nanti kalau begitu, kamu langsung beli saja. Baik, Kak Lin, aku akan dengarkan semua perkataanmu. Kamu tidak takut aku menipumu? Aku percaya Kak Lin. Kak Lin tidak mungkin menipuku. Percaya pada Kak Lin tidak akan salah. Aku pergi dulu. Kak Lin sepertinya benar-benar sudah banyak berubah.
Kak Lin yang dulu lembut, bahkan yang cenderung pasrah sudah tidak ada lagi. Kak Lin yang sekarang percaya diri, tegas, dan memiliki pesona yang unik. Presiden Chen, Anda mungkin benar-benar sudah tidak memahaminya lagi. Jadi dia hanya bilang sudah tahu. Benar, lalu bagaimana sikapnya saat bicara? Kak Lin, dia sepertinya tidak terlalu mau mendengarkan. Dia juga bilang. Dia bilang apa lagi? Dia bilang dia bukan ingin membuktikan apapun kepada Anda. Dia hanya ingin orang tuanya hidup dengan baik, melindungi orang-orang di sekitarnya. Lalu dia bilang apa lagi? Dia juga bilang Anda tidak berhak ikut campur urusannya. Bagus. Aku tidak berhak ikut campur. Dia pikir dia itu siapa? Orang kaya baru yang baru dapat sedikit uang. Sudah berani bicara begitu padaku. Presiden Chen, sebenarnya Kak Lin, dia. Sudah, kamu keluar. Baik. Presiden Chen. Untuk apa asisten Hei datang tadi? Apa karena urusan si pecundang itu lagi? Bukan apa-apa. Masih bilang bukan apa-apa. Aku samar-samar mendengarnya dari luar. Soal valuta asing atau semacamnya. Apa si pecundang itu berulah lagi? Sekarang sepertinya itu disebut koin beruang douban. Kita sudah bercerai. Bisakah Mama tidak terus-menerus menyudutkannya? Aku mengincarnya karena dia sendiri yang cari mati. Masih berani investasi di koin beruang putih. Sekarang seluruh dunia tahu di sana sedang perang. Uang di sana akan segera menjadi kertas tak berharga. Masih berani investasi besar di koin beruang putih. Menurutku dia itu. Gara-gara kemarin dapat untung sedikit, otaknya jadi korslet. Rasakan, Chris. Sudahlah, jangan pedulikan pecundang itu. Aku mau bicara hal penting sama kamu. Perjamuan makan malam hari Minggu ini akan dihadiri Tuan Muda Wang. Keluarga Wang sudah berpesan secara khusus. Kamu harus dandan yang cantik dan datang ke sana. Nanti aku dan adikmu juga akan datang. Sebisa mungkin jangan buat masalah apapun untukku. Aku tidak mau pergi. Harus pergi, ini bukan cuma menyangkut reputasi keluarga kita, tapi juga masa depanmu sendiri. Sudah diputuskan begitu. Halo, nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak dapat dihubungi. Sudahlah. Kalau tidak bisa diatur, ya sudah, biarkan saja dia hancur. Hahaha. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sudah besar kok masih ceroboh begini. Itu karena aku terlalu senang bertemu kakak. Wah, Kak. Kakak hari ini ganteng banget. Baju ini bagus banget. Kenapa cuma hari ini gantengnya? Setiap hari juga ganteng, tapi hari ini gantengnya luar biasa. Hehe. Sudah, ayo kita pergi main. Hehe. Hati-hati, ya. Hehe. Wah, apa itu? Kak, hari ini seru banget. Aku senang sekali. ini masalah kecil, nanti kalau mau main kemana, bilang saja langsung sama kakak. Kakak baik sekali padaku. Aduh, setelah main seharian, pasti lapar, kan? Ayo, kakak traktir kamu makan besar. Perampokan. Berhenti, kembalikan tasku. Aduh. Pergi sana. Ini tas Anda. Terima kasih banyak. Kalau bukan karena Anda, bukankah ini suaminya Chen Yanran, menantu yang tinggal di rumah mertua itu? Permisi, apakah Anda Lin Tian? Anda kenal saya? Saya Song Wenting dari perusahaan periklanan Wenting. Song Wenting, iklan Wenting, perusahaan mantan istriku. Maksudku adalah perusahaan iklan Yanran. Ternyata dia adalah musuh bebuyutan yang sering disebut-sebut oleh mantan istriku. Oh, jadi Anda Presdir Song. Sudah lama saya mendengar nama Anda. Kali ini, benar-benar terima kasih banyak. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil. Kakak tampan. Tadi kakak keren sekali. Tendangan tadi itu hebat sekali. Permisi, nona manis ini. Halo Kak, namaku Lin Luo. Aku adiknya Lin Tian. Baik, Tuan Lin. Adik Anda benar-benar gadis yang imut dan cantik. Pasti banyak sekali yang mengejarnya. Ya, mana ada.
Jangan bicara sembarangan. Tuan Lin, terima kasih banyak. Kalau bukan karena Anda, saya khawatir tas ini tidak akan bisa kembali. Hai. Ini semua hanya masalah kecil saja, hanya hal yang sepele. Bagi saya, ini bukan masalah kecil. Bagaimana kalau begini saja? Lain kali, aku traktir kamu makan. Atau kita main bulu tangkis bersama. Kalau makan, tidak usah. Tapi kalau main bulu tangkis, boleh juga. Oke, kalau begitu kita tukar kontak, ya. Boleh. Sudah. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian kakak beradik lagi. Nanti kita hubungi lagi. Dadah, dadah. Wah, kakak yang tadi cantik sekali, ya. Badannya juga bagus, rasanya lebih cantik dari model di TV. Lagi pula, lihat deh, barangnya dijamret tapi dia tetap setenang itu. Dia bahkan masih sempat mengejar, sama sekali tidak manja. Kelihatannya orangnya keren banget. Lu lumayan. Apa maksudnya lumayan, sih? Kak, menurut kakak, dia bagaimana? Dia kelihatannya cukup tertarik sama kakak, loh. Dia bahkan berinisiatif menambahkan kontakmu dan mengajakmu main bulu tangkis. Hah, anak kecil tahu apa? Kamu jangan ikut campur, cepat pikirkan nanti mau makan apa. Kalau tidak, kita hanya bisa makan di kedai mie. Tidak mau. Aku mau makan enak. Aku mau makan barbeque, mau makan hotpot juga. Es krim juga tidak boleh ketinggalan. Iya, baiklah. Kamu mau makan apa? Kakak belikan untukmu. Kakak hebat sekali. Kakak baik sekali padaku. Aku sayang kakak. Aduh. Tadi kakak itu bilang banyak anak laki-laki di sekolah yang mengejarmu. Memangnya ada? Wah, kenapa kamu bertanya begitu? Aku hanya bertanya sembarangan. Jangan sampai nanti kamu membawa pulang bule. Apa itu Guang Mang? Itu. Sudahlah. Pokoknya, kalau nanti kamu cari pacar, kamu harus biarkan aku melihatnya dulu. Kalau tidak, aku dan papa mama bisa mati marah. Aduh, Kak, jangan khawatir berlebihan, deh. Aku benar-benar tidak pacaran. Baiklah, ayo. Proyek yang terakhir kali itu kita sudahi dulu. Kalau ada kesempatan, kita bisa bekerja sama lagi. Tuan Muda Wang sudah datang. Heyo, Tuan Muda Wang, lama tidak bertemu. Ya, kamu semakin tampan saja. Tante Guo, Anda terlalu baik. Yanran, kamu cantik sekali hari ini. Terakhir kali kamu bilang mau datang, tapi ternyata kamu tidak menepati janji. Aku kira malam ini tidak bisa bertemu denganmu lagi. Yanran, terakhir kali kamu ada urusan mendadak. Cepat jelaskan pada Tuan Muda Wang. Maaf, Tuan Muda Wang. Terakhir kali aku memang ada urusan yang mendesak. Tidak apa-apa, yang penting hari ini bisa bertemu denganmu. Ini adalah... Ini adalah... Oh, iya, biar ku perkenalkan pada kalian. Ini adalah Bo Yunshan, manajer andalan dari Dana Tian Kiao. Jangan lihat dia masih muda. Di pasar modal, dia bisa membalikkan tangan menjadi awan, dan membalikkannya lagi menjadi hujan, terutama di bidang valuta asing. Visinya sangat tajam. Dana Tian Kiao, Bo Yunshan. Dia ini pemain besar di industri ini. Jadi Anda adalah manajer Bo yang legendaris itu. Sudah lama mendengar nama besar Anda. Saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Manajer Guo, Anda benar-benar muda dan berprestasi. Anda benar-benar orang yang luar biasa. Ahahaha. Kak Guo, Anda adalah idola saya. Saya dengar Anda bisa mengubah batu menjadi emas di pasar valuta asing. Membawa klien menghasilkan banyak uang. Bagaikan dewa kekayaan yang turun ke bumi. Nanti kalau ada kesempatan, Anda harus membimbing saya. Ya, Tuan Chen terlalu sopan. Di pasar investasi, keberuntungan juga sangat penting. Pasar valuta asing belakangan ini, memang ada beberapa hal yang menarik untuk diperhatikan. Terutama Baik Sube. Manajer Bai, bagaimana situasi di negara Baixiong sekarang? Kalian semua juga tahu dari berita, situasi di sana sekarang semakin tegang. Menurut saya, kemungkinan besar akan terjadi konflik bersenjata. Begitu perang benar-benar pecah, sanksi dari komunitas internasional pasti akan menyusul. Modal akan lari karena panik, mata uang Baixiong pasti akan hancur. HMPH. Saya perkirakan nilainya akan jatuh setidaknya 30%, bahkan bisa langsung anjlok setengahnya. Apa benar akan jatuh sebanyak itu? Itu masih perkiraan yang optimis. Jadi, strategi utama Dana Tian Kiao kami belakangan ini adalah melakukan short selling terhadap mata uang tersebut. Ruang keuntungan dari penurunan kali ini akan sangat besar. Manajer Bai, Anda benar-benar visioner. Perusahaan Yanran kami belakangan ini juga ingin berinvestasi. Sepertinya mengikuti manajer Bai pasti tidak akan salah. Haha, Saya selalu percaya pada penilaian manajer Bai. Nanti saya juga akan ikut berinvestasi. Ikut manajer Bai supaya kecipratan untung.
Bicara soal mata uang baik siong ini, saya jadi teringat sesuatu. Beberapa hari yang lalu ada seseorang, tidak tahu apakah otaknya tidak waras atau memang sakit. Ternyata ada yang mau ambil posisi beli koin beruang putih. Benar-benar membuatku tertawa. Oh, ternyata masih ada ksatria pemberani yang melawan arus seperti ini. Pasar valuta asing itu perubahannya sangat cepat. Ini bukan tempat di mana kau bisa dapat uang hanya dengan asal tebak. Orang seperti ini di pasar hanyalah menjadi tumbal saja. Aduh, orang seperti ini ya, benar-benar seperti lelucon saja. Tuan Lin, sudah siap. Ayo. Hah, wah. Pukulan yang bagus, Tuan Lin. Pukulan bagus. 1-0, ya. HMPH. Wah, pukulan bagus. Pukulan bagus 2-0 keren. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Hehe. 7-0, ya. Tuan Lin, tingkat kemampuan bermainmu ini agak tidak sepadan dengan kehebatan tendanganmu hari itu, ya. Sudah beberapa tahun tidak main. Tanganku kaku, membuat Presdir Song tertawa ayo lagi. Hah. Pukulan bagus. Lagi. Hah. Ah, Tuan Muda Lin tadi sengaja mengalah, kan? Wow, asteris smash-nya keren sekali. Hei, 19-21 kau menang. Terima kasih Presdir Song sudah mengalah. Aku tidak mengalah. Hari ini kau yang menang. Kita tanding lagi lain hari. Tapi, aku jadi tidak mengerti. Bagaimana Chen Yanran bisa rela melepaskanmu? HMPH. Oh ya, sekarang apa pekerjaanmu? Akhir-akhir ini aku belum bekerja. Benarkah? Kalau begitu, bagaimana kalau coba bekerja di perusahaanku? Terima kasih, Direktur Song. Tapi untuk saat ini tidak perlu. Akhir-akhir ini aku sedang mencoba hal lain. Oh ya, coba apa? Akhir-akhir ini aku sedang main koin beruang putih. Kamu ternyata mengerti soal ini juga ya? Menurutku besok. Paling lambat lusa akan terjadi anjlok besar-besaran karena panik. Tapi akan segera disusul oleh pantulan balik yang kuat. Bahkan bisa dengan cepat naik ke titik tertinggi. Jadi, akhir-akhir ini aku bersiap untuk ambil posisi beli. Lin Tian dan Song Wenting. Kenapa mereka bisa bersama? Lin Tian, kenapa kamu bisa bersamanya? Hah? Maaf, Direktur Chen. Sepertinya dengan siapa aku bersama tidak ada hubungannya denganmu, kan? Kita sudah bercerai, kamu lupa. Direktur Song, hari ini sangat menyenangkan. Ayo, aku traktir kamu makan. Boleh. Kamu dengarkan aku. Aku baru saja pergi ke sebuah pesta dan melihat si Bo Yunshen itu. Tahu tidak dia itu siapa? Dia itu manajer terkenal di Dana Tian Kiao. Dia juga salah satu tokoh terkemuka di pasar valuta asing. Lalu, Bo Yunshen menganalisis situasi di negara beruang putih sekarang sedang tegang. Dia memperkirakan koin beruang putih akan anjlok setidaknya 30%. Bahkan mungkin bisa anjlok setengahnya. Sekarang, pihak mereka sudah bersiap untuk melakukan aksi jual besar-besaran pada koin beruang putih. Kamu cepat tarik uangmu. Bo Yunshen, siapa dia? Apa yang mau dia lakukan? Apa urusannya denganku? Kamu ini, niat baik malah dianggap buruk. Biar saja kamu rugi sampai bangkrut. Lin Tian, aku mendukungmu. Aku akan membeli 1 juta. Kenapa kamu begitu percaya pada Lin Tian? Aku malah mau tanya kamu. Bukannya kalian suami istri. Kenapa kamu tidak percaya, sih? Besok, tadi bukannya kamu bilang mau traktir aku makan. Ayo kita pergi. Ayo. Ma, menurutku kita tidak bisa hanya investasi segini. Kita harus cari cara untuk kumpulkan uang lebih banyak lagi. Manajer Bo sudah bilang, kesempatan short selling koin beruang putih kali ini profitnya sangat menjanjikan. Ibarat dapat durian runtuh. Aku tahu, ini, kan aku juga lagi cari cara. Di rekening perusahaan kakakmu bukannya masih ada uang. Tunggu dia pulang. Hei. Yanran. Kok kamu pulangnya cepat sekali? Tuan muda Wang mana?
dia tidak mengantarmu pulang. Kak, bukannya mama suruh kamu lebih lama bersama Tuan Muda Wang. Kenapa kamu pulang sendiri? Kesempatan yang bagus sekali, loh. Tunggu. Yanran, kebetulan ada yang mau kami bicarakan sama kamu. Kami berdua sudah berdiskusi. Kami mau kumpulkan uang lagi untuk ikut manajer Bo melakukan short selling koin beruang putih. Iya, Kak mama mau pakai tabungan yang ada di rumah. Kak, di perusahaanmu bukannya masih banyak dana likuid. Pakai itu juga, biar kita untung besar. Hahaha, aku tidak mengerti soal ini. Aku juga tidak berencana untuk ikut main. Kalau kalian mau main, main saja sendiri. Jangan incar uang perusahaan. Bukan begitu, kamu. Hei, kamu ini. Berita terkini, negara beruang putih dan negara tetangganya pada dini hari tadi terlibat dalam konflik bersenjata. Perhatian internasional tertuju pada perang yang berkobar. Konflik perbatasan negara beruang putih memanas. Komunitas internasional menyerukan gencatan senjata darurat. Banyak negara mengumumkan sanksi berat terhadap negara beruang putih. Guncangan hebat di pasar keuangan. Akibat dampak dari konflik, koin beruang putih anjlok lebih dari 15% begitu dibuka. Perang benar-benar dimulai. Wui, semuanya berjalan persis seperti yang aku perkirakan. Sekarang waktunya untuk membeli dalam jumlah besar. Halo, aku, Kak Tian. Benar-benar terjadi. Coba lihat nilai tukarnya. Ya ampun, anjlok. Anjlok gila-gilaan. Seperti terjun bebas. Ini jatuhnya parah banget. Meskipun kamu sudah bilang akan turun dulu. Tapi jantungku rasanya mau copot. Jangan-jangan uang kita hilang begitu saja. Ya, kenapa panik? Di bawah air terjun seringkali tersembunyi emas. Tenang, biarkan saja dulu. Ya Tuhan, masih terus turun. Wui, masih turun. Turun saja. Semakin banyak turun semakin bagus. HMPH, kan sudah kubilang, mengikuti bos Bo pasti tidak akan salah. Ling Tian si bodoh itu berani-beraninya cari gara-gara. Kali ini, biar dia rugi sampai tak punya apa-apa lagi. Uang yang didapat dari keberuntungan seperti ini, datangnya cepat, perginya juga cepat. Memang seharusnya dia merasakan kegagalan besar, biar dia tahu diri kemampuannya sampai mana. Aku benar-benar ingin melihat wajahnya yang menderita setelah bangkrut besok. Pasti puas banget. Sial, ayo kita rayakan, Hei, Kak, cepat lihat. Koin beruang putih anjlok. Kita sudah untung banyak. Kak, kamu juga cepat beli sedikit. Iya, nak, sekarang beli masih belum terlambat. Cepat beli sedikit. Ini bisnis yang pasti untung, tidak akan rugi. Iya, aku tidak main ginian. Aku masih ada rapat. Aku pergi dulu, ya. Kamu ini. Kapan kamu ini baru mau mendengarkan perkataanku? Lin Tian, ya. 2 hari yang lalu, aku kan sudah mendengarkanmu. Aku membeli lebih dari 100.000 koin beruang putih. Baru saja dibuka sudah anjlok hampir 20%. 1 jutaku ini sebentar lagi habis dalam sekejap mata. Coba katakan, bagaimana kamu akan mengganti rugiku? Bagaimana kalau membayarnya dengan dirimu? Enak saja maumu. Tapi, serius deh, kamu tidak khawatir sama sekali. Investasimu seharusnya lebih banyak dariku, kan? Apa kamu tidak panik sedikit pun? Panik kenapa? Pengaruh perang hanya sementara. Selain itu, aku yakin pemimpin negara beruang putih juga bukan orang yang bisa diremehkan. Aku yakin mereka akan segera mengambil tindakan balasan. Tindakan apa? Yang ini. Lin Tian, apa kamu ini dewa? Ini pun bisa kamu ramalkan. Mungkin saja aku memang dewa, hahaha. Baru dipuji sedikit saja kamu sudah sombong. Kalau kamu memang dewa, bagaimana mungkin Chen Yanran menceraikanmu? Kamu sengaja membuatku marah, ya? Aduh, aku cuma bercanda kok. Jangan marah, semakin kamu menunjukkan kehebatanmu. Semakin membuktikan kalau selera Chen Yanran dalam menilai orang itu payah. Tidak sepertiku yang begitu mempercayaimu. Sudah, aku tidak mau mendengar namanya. Baiklah, tidak akan kuungkit lagi jadi, katamu kita sudah untung sebanyak ini. Apa sebaiknya kita jual saja posisinya, untung sedikit. Belum waktunya menarik jala. Tunggu sampai untungnya cukup, baru kita bicarakan lagi. Biarkan keuntungannya berjalan sebentar lagi. Kalau begitu, masih bisa untung berapa banyak lagi? Perkiraan konservatifnya setidaknya 5 kali lipat. Apa, 5 kali lipat? Lin Tian, kalau begitu, menurutmu apa aku harus beli lebih banyak lagi? Boleh saja, tapi saat aku menyuruhmu menjual nanti, kamu jangan serakah. Kalau tidak, aku tidak bisa melindungimu. Tenang saja, aku pasti akan mendengarkanmu sepenuhnya. Kamu memang berbeda darinya.
Dia selalu bersikap angkuh kepadamu. Bahkan kepeduliannya pun terasa seperti perintah. Hanya kamu yang benar-benar mempercayaiku. Bagaimana? Sekarang kamu merasa akulah orang yang paling cocok untuk dinikahi. Bagaimana kalau kita jadian saja? Aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Dasar pria brengsek, sok jual mahal. Chen Yanran. Pria sehebat ini pun tidak kamu inginkan. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku mengambilnya. Ah. Kenapa? Kenapa harga koin beruang putih meroket saat kita melakukan short sale asteris? Uangku. Semuanya ludes. Ini semua gara-gara Bo Yunshan itu, manajer andalan apaan? Menurutku, dia itu penipu, membuat kita rugi sebanyak ini. Si Bo itu penipu besar. Katanya short sale pasti untung. Cih. Entah si pecundang Lingtian itu dapat keberuntungan dari mana. Dia pasti untung banyak karena melakukan long asteris. Lingtian, si pecundang sialan itu, memangnya dia pantas. Beraninya dia, aduh, ya Tuhan. Kenapa bisa membiarkan orang seperti dia menghasilkan uang? Kenapa kita sial sekali? Bu, uangku ludes semua. Aku tidak punya uang lagi, bagaimana ini? Kalau tidak punya uang, minta pada kakakmu. Memangnya dia mau memberiku, HMPH? Dia itu kakakmu, beraninya dia tidak memberi. Ah, benar, aku rugi. Kita ini keluarga. Dia seharusnya membantu kita. Pergerakan koin Baixiong ternyata sama seperti yang diprediksi Lingtian. Bo Yunshan yang seorang elit ternyata salah. Benar-benar salah. Mulai dari Lanhai teknologi yang pertama kali sampai koin Baixiong sekarang. Setiap langkahnya seolah-olah dia bisa meramal masa depan. Kalau sekali itu keberuntungan, lalu yang kedua kalinya. Apa ini masih Lingtian yang kukenal? Bu Chen, silakan tanda tangan. Ada apa? Kelihatannya senang sekali. Anu. Cepat katakan, Bu Chen. Beberapa hari lalu, saya mendengarkan saran dari Kak Lin. Saya membeli sedikit koin Baixiong. Hanya sedikit saja. Lalu 2 hari ini, harganya naik. Ibu tahu, kan? Saya bahkan untung puluhan ribu yuan. Saya tahu. Dia ternyata mendengarkan Lingtian. Kenapa dia mau mendengarkan ucapan Lingtian? Orang luar seperti dia saja begitu percaya pada Lingtian. Apa jangan-jangan aku memang salah? Hehehe, Kak. Aku melakukan short pada koin Baixiong dan kehilangan semua uangku. Bantu aku sedikit, dong. Aduh, kakak bicara, dong. Aku janji setelah ini tidak akan berinvestasi sembarangan lagi. Kali ini kakak harus membantuku. Kalau kakak tidak membantuku, Wen benar-benar akan putus denganku. Wen, Zhang Yawen. Iya. Ini semua gara-gara mendengarkan si Marga Bo itu. Aku pikir Wen bisa ikut denganku untuk dapat sedikit uang. Hasilnya, dia malah ikut rugi 200.000 bersamaku. Kakak harus membantuku. Kalau tidak, dia benar-benar akan minta putus. Kamu ini bodoh atau bagaimana? Hal yang tidak pasti seperti ini kamu malah mengajak orang lain. Kamu pikir kamu itu Lingtian. Kamu punya kemampuan meramal masa depan. Yanran. Xiao Qiang itu adik kandungmu. Dia sekarang sedang kesusahan. Kenapa kamu tidak membantunya? Meskipun keluarga Zhang Yawen biasa saja, tapi Xiao Qiang suka padanya. Sebagai kakaknya, apa kamu tidak bisa membantu sedikit? Cepat transfer uang untuknya. Baiklah. 200.000 sudah ditransfer. Kalian pergilah, aku mau masuk. Terima kasih, Kak. Kak Tian, terima kasih. Terima kasih banyak. Kami semua tidak percaya. Ternyata kita untung lebih dari 6 juta. Kali ini ikut investasi koin Baixiong. Untung bersihnya lebih dari 6 kali lipat. Aku sendiri untung bersih 50 juta. Asetku sudah lebih dari 60 juta. Sebentar lagi akan mencapai target kecil. Tidak perlu seheboh itu. Kalian percaya padaku. Ini memang pantas kalian dapatkan. Kak Tian, berapa nomor rekeningmu? Aku akan transfer padamu. Transfer apa? Keuntungannya, dong, kali ini kita bisa dapat untung sebanyak ini. Semua berkat Kak Tian. Kalau bukan karenamu, kami bahkan tidak akan mendapat kesempatan ini. Jadi, keuntungan ini harus dibagi 2 denganmu. Ini modal kalian. Keuntungannya adalah milik kalian.
Aku sendiri juga sudah untung. Tidak bisa begitu, kalau bukan Kak Tian yang membimbing. Mana mungkin kami bisa untung sebanyak ini. Meham, jadi uang ini harus kamu terima. Ya, kalau tidak, aku tidak akan membiarkannya. Benar, Kak Tian, dengarkan saja Dongsi. Uang ini harus kamu terima. Kalau tidak diterima, berarti kamu meremehkan kami berdua. Baiklah, karena kalian sudah bilang begitu. Kalau begitu, akan kuterima. 3 juta sudah masuk ke rekening. Kak Tian, masalah ini harus kita rayakan baik-baik. Di Kaisuan Men, aku yang traktir. Hari ini kita bersenang-senang, jangan terburu-buru. Setelah dapat uang, aku mau membelikan sesuatu untuk orang tuaku dulu. Boleh juga, kalau begitu tunggu Kak Tian selesai, baru aku traktir. Setelah melalui evaluasi kami yang cermat, proposal dari perusahaan iklan Yanran, baik dari segi strategi kreatif maupun detail-detail ini, semuanya sangat sesuai dengan filosofi merek industri anggur Longkuan kami. Selamat, Presdir Chen. Kami memutuskan kerjasama iklan kreatif produk baru kali ini. Akan kami serahkan kepada iklan Yanran. Saya masih ada urusan, permisi dulu. Selamat ya, Presdir Chen, dapat proyek besar lagi. Terima kasih banyak Presdir Song sudah mengalah. Oh ya, Presdir Chen, aku mau memberitahumu sesuatu. Akhir-akhir ini Lin Tian selalu bersamaku. Omong-omong, bentuk badannya terjaga dengan sangat baik. Tenaganya juga bagus. Soal tekniknya, tak perlu diragukan lagi. Teknik apa? Kamu hanya tidak bisa menang dariku. Jadi sengaja mau membuatku jijik, kan? Presdir Chen, jangan marah, dong. Aku kasih tahu satu hal menyenangkan lagi. Ya, meskipun proposal iklan aku kalah darimu, tetapi aku juga menghasilkan banyak uang. Apa maksudmu? Beberapa waktu lalu, saham Bai Xiongbe sedang ramai, kan? Aku pun mendengarkan saran Lin Tian dan ikut bermain sedikit dengannya. Keuntungannya tidak banyak, sih. Hanya sekitar puluhan juta. Kamu dapat puluhan juta bersamanya. Kalau bicara soal pria seperti Lin Tian ini, baik itu pandangan maupun kemampuannya, semuanya cukup membuat orang terkesan. Tidak seperti sebagian orang yang hanya tahu berpegang pada pengalaman yang sudah ketinggalan zaman model dan bahkan mengusirnya. Song Wenting, jangan keterlaluan. Jangan marah, dong. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kenapa dia jadi marah begitu? Kalau begitu, aku tidak akan menemanimu lagi. Malam ini aku ada janji dengan Lin Tian. Sialan. Dasar wanita murahan. Hah? Yo. Ini bukannya Lin Tian. Kenapa kamu sendirian di sini kedinginan? Tidak punya uang untuk naik taksi. Mendeteksi tuan rumah menghadapi provokasi. Sistem pilihan diaktifkan kembali. Pilihan 1, abaikan ejekan Chen Qiang. Pergi dalam diam. Hadiah, 10.000 yuan. Pilihan 2, lempar uang ke Zhang Yawen. Bawa pergi Zhang Yawen. Buat Chen Qiang naik pitam. Hadiah, paket hadiah misterius. Paket hadiah misterius. Menarik juga. Hei, kenapa diam saja? Bukannya kamu sudah dapat uang banyak? Uangnya habis kemana? Sampai-sampai uang untuk naik taksi saja tidak punya. Kamu Zhang Yawen, kan? Turun, aku beri kamu 100.000. Hei, yang marganya Lin, kamu sudah gila? Iya, berani-beraninya kamu menyuruh Wen Wen turun demi 100.000. Kamu ini siapa? 200.000 turun sekarang. Akan kuberikan langsung padamu. Woi, Ling Tian. Otakmu itu sakit, ya. Berani-beraninya kau merebut pacarku. Dia itu pacarku. Wen Wen, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya ingin membuatku kesal. Kamu benar-benar memberiku 200.000. Berapa nomor rekeningnya? Aku transfer sekarang juga. 62171004400. Sudah ku transfer. Ya ampun, kamu benar-benar transfer. Hei, Dik. Kamu benar-benar mau uangnya. Kamu sudah gila, ayo naik mobil. Malam ini temani aku. Menemanimu, untuk apa? Mengajakmu cari uang. Cari uang, jangan-jangan kamu. Saham dan valuta asing. Dalam waktu singkat saja, aku sudah untung 60 juta. Kamu juga sudah melihat kemampuanku. Aku hanya memberimu waktu 3 detik. Genggam lenganku. 3 Wen. Jangan dengarkan dia. Dia itu penipu. Jangan bodoh, cepat naik mobil. 2. Hei. 1. Sialan, Wen. Ayo pergi. Ling Tian, Bei ngesat, akan kuhabisi kau. Aar.
Beraninya kau memukulku, aku akan bilang pada kakak, dasar pengecut, cuma bisa mengadu pada kakakmu. Ayo, kita ke teater Jiangpan. HMPH. Bu. Putraku, ada apa? Apa yang terjadi? Siapa yang mengganggumu? Bu, Kak. Itu Ling Tian, bajingan itu. Ling Tian si pengecut itu. Bagaimana dia memprovokasimu? Dia menggunakan uang untuk memikat Wen Wen. Wen pergi bersamanya. Apa? Kamu bilang dia merebut pacarmu? Lin Tian dan Zhang Yawen, apa mereka serius? Duduk sini, ceritakan pelan-pelan, ayo, cepat katakan. Jadi begini ceritanya. Lin Tian si bajingan itu, dia memang sengaja. Dia hanya ingin balas dendam pada kita. Dia pikir dia itu siapa? Hah, dia merebut wanitaku. Wen. Bagaimana bisa dia begitu padaku? Hanya demi 200.000. Pacarmu direbut hanya dengan 200.000. Dasar perempuan murahan. Dan si Lin Tian yang tak tahu malu itu, pasangan bejat. Dulu dia makan di rumah kita, tinggal di rumah kita. Sekarang sudah merasa hebat. Beraninya dia memukul anakku. Dan si Lin Tian yang tak tahu malu itu, pasangan bejat. Dulu makan dan tinggal di rumah kita. Sekarang sudah merasa hebat. Beraninya dia memukul anakku. Sudah bercerai, masih saja kembali. Orang seperti itu pantas mati sengsara. Keluar rumah langsung ditabrak mobil sampai mati. Tidak mungkin Lin Tian. Bagaimana mungkin dia? Kak, itu benar Wen menerima uangnya dan pergi bersamanya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kak, tolong bantu aku. Bantu aku bawa Wen kembali, ya. Sialan. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Berikan teleponnya padaku. Aku akan menelponnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ponselmu sendiri mana? Dia memblokirku. Aku tidak bisa menghubunginya. Nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba beberapa saat lagi. Licik sekali. Ini benar-benar sudah keterlaluan. Baru dapat sedikit uang haram, sudah gila-gilaan balas dendam pada putri kita. Orang seperti ini pantas mati sengsara. Ini benar-benar keterlaluan. Baru dapat uang haram sedikit sudah gila-gilaan balas dendam ke putri kita. Orang seperti ini tidak akan mati dengan tenang. Hei, kamu mau kemana? Suasana hatiku sedang tidak baik. Aku mau keluar jalan-jalan sebentar. Pak. Mau lihat-lihat mobil, Aku mau beli yang ini, gesek saja kartunya. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Dia bilang mau beli, langsung terjual satu Mercedes GLC. Wow. Sialan, Kak Tian, gayamu sudah beda level sekarang. Mercedes ini benar-benar sederhana, mewah, dan berkelas. Cuma alat transportasi biasa. Hah, benar juga. Benar juga, lagi pula Kak Tian sekarang hartanya puluhan juta. Mercedes ini hanyalah alat transportasi untuknya. Oh ya, Kak Tian, kamu mencariku hari ini, ada perintah apa? Bukan perintah. Tapi aku ingin pergi melihat-lihat rumah. Perumahan Sinar Mentari di pinggiran timur. Kelihatannya cukup menarik buatku. Mau ikut lihat-lihat perumahan Sinar Mentari? Kak Tian tertarik dengan tempat itu. Aku rasa tempat itu cukup menarik. Pergi, harus pergi, tempat yang disukai Kak Tian. Pasti tidak ada masalah. Ayo, kita berangkat. Yanran, jangan pikirkan bajingan itu lagi. Tidak ada gunanya merusak kesehatanmu karena marah. Kalau ada kesempatan, aku akan memberinya pelajaran untukmu. Kak Tian, bagaimana menurutmu gedung yang ini? Arah hadapnya sepertinya bagus. Ternyata itu Ling Tian. Kenapa dia bisa ada di sini? Bajingan ini berani-beraninya muncul di hadapanku. Aku harus memberinya pelajaran. Yo, bukankah ini Ling Tian? Kenapa? Baru dapat uang sedikit sudah mau beli rumah. Benar juga. Dulu kan kamu hidup sepenuhnya dari Yanran kami, cuma bisa numpang makan. Sekarang sudah bercerai, kamu jadi gelandangan, ya. Kamu siapa? Kalau bicara hati-hati sedikit. Memangnya aku salah bicara? Dia itu seorang pria dewasa. Selama 5 tahun tinggal di rumah istrinya, makan dari istrinya, pakai punya istrinya, memakai pakaian dari istrinya. Sekarang setelah cerai, malah mulai keluar bersenang-senang. Ling Tian, perbuatanmu ini benar-benar jantan, ya. Hei, jangan gegabah. Mendeteksi tuan rumah menghadapi provokasi. Sistem pilihan diaktifkan. Pilihan 1, abaikan sindiran Gao Luji. Berbalik dan pergi. Hadiah 100.000 yuan. Pilihan 2, tampar balik dengan keras. Buat Gao Luji menangis. Hadiah,
Teknologi lengkap industri hotpot senilai 10 miliar, beserta sumber daya rantai pasokannya. Industri hotpot 10 miliar. Ini agak menarik. Hei, kemari. Halo, Tuan, ada yang bisa saya bantu? Siapa penanggung jawab di sini? Saya, manajer Gao, kami penanggung jawabnya. Kenapa? Mau melaporkanku besok? Aku mau membeli sebuah villa seharga 60 juta di sini. Mungkin manajer kalian tidak bisa mengambil keputusan. Panggilkan orang yang berwenang di sini untuk menemuiku. 60 juta. 60 juta. Ling Tian, kamu sudah sadar dari mimpimu belum? Kamu tahu tidak 60 juta itu apa artinya? Jangan pamer kekayaan di sini, cepat pergi sana. Kenapa? Kamu tidak mengerti perkataanku atau tidak menyambutku? Baik, baik. Saya akan segera mencari bos kami. HMPH. Aku mau lihat bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini hari ini. Tunggu sampai bos besar datang. Aku mau lihat di mana kamu akan sembunyikan mukamu. Tuan yang mana yang mencari saya? Direktur Wang, Tuan Li inilah orangnya. Dia bersikeras ingin membeli rumah kita yang seharga 60 juta. Begini saja. Manajer Wang, kan, gedung nomor 1 kalian, gedung nomor 2, gedung nomor 5, dan juga semua ruko yang menghadap jalan, aku borong semua. Coba hitung harganya. Beri aku diskon yang bagus. Aku gesek kartu hari ini juga. 60 juta, apa tidak terlalu gegabah? Manajer Wang, hei, Manajer Wang. Iya. Tunggu sebentar, Tuan Lin, Anda tunggu sebentar. Cepat ambil mesin EDC-nya. Baik. Tidak mungkin, Manajer Wang, dia pasti cuma menggertak. Dia pasti tidak punya 60 juta. Diam kamu. Manajer Wang. HMPH. Gesek dulu 10 juta untuk uang muka. Tuan Lin, Anda benar-benar gerak cepat. Anda tenang saja, soal diskon. Saya pasti akan bantu ajukan harga paling rendah untuk Anda, ya. Sisa 50 jutanya nanti akan kubayar. Tuan Lin, ini. Tapi, aku mau lihat dia menangis. Kalau dia tidak menangis, sisa uangnya tidak akan kubayar. Lin Tian, kamu bajingan. Kamu sengaja mempermalukanku, kan? Aoluji, diam kamu. Manajer Wang. Ku bilang diam. Tuan Lin adalah tamu terhormat kita, klien besar. Sikap macam apa itu? Manajer Wang, tapi dia yang lebih dulu mempermalukan saya. Terus kenapa? Tuan Lin memintamu menangis. Itu artinya dia menghargaimu. Sebagai sales, dipermalukan sedikit saja tidak tahan. Pembeli adalah raja. Kamu berani tidak memenuhi permintaan raja. Ada apa dengan kinerja penjualanmu bulan ini? Apa kamu sudah menyelesaikan target penjualan di kompleks yang Guang? Seharian pasang muka masam begitu untuk siapa? Kalau kamu tidak mau kerja, cepat angkat kaki. Perusahaan tidak butuh orang yang tidak berguna. Lin Tian, uang 60 jutamu itu pasti hasil mencuri, kan? Sampai sekarang masih tidak sopan pada Tuan Lin. Cepat minta maaf. Kalau tidak, kamu yang angkat kaki. Lin Tian, maafkan aku. Tuan rumah telah menyelesaikan pilihan. 2. Tampar wajahnya dengan keras. Buat Gao Luji menangis. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan hadiah. Seluruh teknologi industri hotpot senilai puluhan miliar, beserta rantai pasokannya. Pak Wang, sisa uangnya bayar pakai kartu saja. Pak Wang, sisa uangnya bayar pakai kartu saja. Baik. Sini. Ayo, kuajak kalian lihat kantor baru yang kusewa. Bagaimana, Kak Tian? Untuk apa kamu sewa kantor? Aku berencana mendirikan perusahaan game di sini. Perusahaan game? Benar, teman lama. Ini juga alasanku memanggilmu kemari. Aku mau membuat sebuah game. Kaki, kamu adalah seorang profesional di bidang ini. Masalah perekrutan selanjutnya kuserahkan padamu. Pertama, cari 5 atau 6 staf teknis yang bisa diandalkan. Harus ada programmer dan desainer. Segera bentuk kerangkanya. Tenang saja, Kaki. Gaji yang kuberikan padamu pasti 2 kali lipat lebih tinggi dari gajimu sekarang. Dan lagi, kamu akan langsung menjadi penanggung jawab proyek game ini. Soal gamenya, aku sama sekali tidak akan ikut campur. Kerahkan saja semua bakatmu. Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Kerahkan saja semua bakatmu. Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Wah, bagus sekali. Aku pernah memimpin sebuah tim sebelumnya. Ada beberapa anak muda yang cukup bagus di dalamnya. Aku akan segera menghubungi mereka. Kalau begitu, mari kita bicarakan sekarang. Game seperti apa yang akan kita buat? Game yang ingin kubuat ini sangat sederhana. Namanya adalah Gabungkan Semangka Raksasa. Gabungkan Semangka Raksasa. Bang King, apa nama ini tidak terdengar agak norak? Jangan lihat namanya yang norak, tapi cara mainnya sederhana. Dari atas layar akan jatuh berbagai macam buah secara acak.
Misalnya anggur, ceri, jeruk. Pemain harus mengontrol posisi jatuhnya buah. Dua buah yang sama jika bertemu akan bergabung menjadi sebuah buah yang lebih besar. Misalnya, dua buah anggur menjadi satu buah ceri. Dua buah ceri menjadi satu buah jeruk. Dan seterusnya. Tujuan akhirnya adalah menggabungkan menjadi satu semangka utuh yang besar. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Memang sederhana, tapi bukan berarti tidak punya daya tarik. Pertama, kontrolnya sangat mudah. Siapapun bisa langsung memainkannya. Biaya belajarnya nol. Kedua, saat penggabungan terjadi, akan ada efek suara yang sangat melegakan dan menenangkan, beserta efek visualnya, membuat orang jadi ketagihan. Poin yang paling penting adalah aspek sosialnya. Kita harus menambahkan papan peringkat teman. Peringkat diperbarui setiap minggu. Coba bayangkan, temanmu berhasil menggabungkan semangka raksasa, lalu memamerkan tangkapan layarnya di media sosial, atau skornya terpampang di papan peringkat. Mengalahkan skormu, apa kamu tidak akan merasa kesal? Apa kamu tidak akan ingin main sekali lagi untuk melampauinya? Mentalitas tidak mau kalah dan ingin bersaing seperti ini adalah inti dari penyebaran viral. Kita bahkan bisa mendesain beberapa tautan berbagi. Misalnya, bagikan ke teman untuk mendapatkan kesempatan balas dendam atau semacamnya. Jenius, kamu benar-benar jenius, Lian Tian. Bagaimana kamu bisa kepikiran ide sebagus ini? Cuma kilasan inspirasi saja. Oke, Kaki. Konten gamenya sudah aku kasih tahu. Berapa lama bisa selesai dibuat? Beri aku waktu sebulan. Tidak, setengah bulan. Aku jamin bisa memberikan versi yang sudah sangat matang. Kaki, aku percaya padamu. Main bola. Oke. Studio ini kuserahkan pada kalian dulu. Rekrutmen, pembelian peralatan, semua itu kalian yang urus ya. Kalau uangnya kurang, bilang saja padaku. Aku mau pergi sebentar. Tenang saja, bro. Masalah ini dijamin beres. Aku juga tidak ada masalah. Oke, aku ada urusan. Aku pergi dulu sebentar. Dah. Terima kasih. Hei. Hei, aku dengar pacar dari mantan adik iparmu itu. Aku dengar pacar mantan adik iparmu itu kamu. Kenapa tidak bicara? 200.000 semalam. Kamu mau mengajariku? Atau jangan-jangan kamu cemburu? Kalau mau bicara, ya bicara saja. Kenapa harus dekat-dekat begini? Lagi pula, siapa juga yang cemburu padamu? Kamu juga bukan siapa-siapaku. Oh iya, akhir-akhir ini aku berencana membuat game kecil. Mungkin akan butuh promosi iklan. Kamu kan profesional di bidang periklanan. Jadi, nanti kita bisa bekerja sama. Nanti kita bisa bekerja sama. Gamenya tipe apa? Coba ceritakan, kalau menarik. Biaya iklannya bisa saya beri diskon. Detailnya kita bicarakan lagi setelah gamenya jadi. Nanti pasti akan banyak merepotkan. Baik, kalau ada masalah, hubungi saya kapan saja. Brengsek, apa dia benar-benar mau membuatku mati kesal? Kenapa berurusan lagi dengan Song Wenting? Benar-benar menyebalkan. Pak Chen, ini dokumen untuk rapat nanti sore. Pak Chen, ada satu hal lagi. Tadi saya dengar dari rekan di Departemen Pemasaran. Kak Lin mendaftarkan sebuah perusahaan game. Bersiap untuk membuat game. Pak Chen, ada satu hal lagi. Tadi saya dengar dari rekan di Departemen Pemasaran. Kak Lin mendaftarkan sebuah perusahaan game. Bersiap untuk membuat game. Membuat game? Game apa? Soal itu saya juga kurang tahu. Tapi sepertinya dia menemui orang dari agensi iklan Wenting. Sepertinya mereka mencapai semacam kesepakatan kerja sama promosi. HMPH, terserahlah. Keluarlah baik, Pak Chen. Brengsek. Bajingan.
Kalian sekarang bekerja sama untuk membuatku muak. Ya, baik. Aku mau lihat trik busuk apa yang bisa kalian lakukan. Sen Yue si hai. Ling Tian. Kenapa berdiri di depan pintu, belum pulang? Ibuku tidak di rumah. Aku lupa bawa kunci. Oh, kalau begitu, mau mampir ke rumahku dulu. Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Sama-sama. Aduh, Kak Anping. Kak Mukin. Lin Tian menggelontorkan semua 60 juta itu untuk perumahan yang guang. Tempat itu, aku kalau lewat naik mobil saja tidak mau berhenti model. Di daerah terpencil. Bukankah itu sama saja dengan membuang-buang uang? Anak muda ini tidak mengerti apa-apa. Kalian sebagai orang tua harus menasihatinya. Uang itu harus bisa menghasilkan uang lagi. Belajar sedikit tentang investasi. Beli produk manajemen keuangan. Baru itu namanya pintar. Coba lihat UXC kami. Masih muda. Sudah jadi eksekutif tingkat tinggi di perusahaan besar. Gaji tahunannya saja ratusan ribu. Uangnya itu semua diserahkan pada profesional untuk dikelola. Bunga berbunga, baru itu namanya pintar. Makanya, punya uang itu tidak boleh dihambur-hamburkan. Terutama jangan semuanya dibelikan rumah. Risikonya terlalu besar. Bagaimana kalau nanti harganya turun? Semuanya bakal jadi aset mati. Masih harus belajar dari UXC kami, Bu. Aduh. Lin Tian sudah pulang. Aku hanya sedang mengobrol dengan ayah dan ibumu. Itu UXC juga sudah pulang. Ayo, kita pulang dulu. Haha. Kalau begitu, aku pergi dulu. Paman Lin, Bibi Su. Maaf, ya, ibuku orangnya memang seperti itu. Kalian jangan dimasukkan ke hati. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kak Tian, maaf ya. Aku pergi dulu, ya. Nak, kenapa kamu membeli begitu banyak rumah? Sepertinya di perumahan Sinar Mentari atau semacamnya. Apa ini tidak terlalu berisiko? Itu kan 60 juta. Hati ayah ini, jadi tidak tenang. Xiao Tian, uang ini tidak didapat dengan mudah. Kamu jangan sembarangan berinvestasi. Meskipun ada perkataan bibimu Fang yang tidak enak didengar. Tapi ada satu hal yang dia katakan itu benar. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Ayah, ibu, kalian tenang saja. Rumah ini sepadan dengan harganya. Tidak akan lama lagi kalian akan tahu harganya pasti naik. Bu, lain kali bisakah ibu? Jangan ikut campur urusan orang lain. Lin Tian mau beli rumah apa? Habis berapa uang? Apa hubungannya dengan kita? Ibu mengomel begitu lama, tidak merasa canggung. Aku kan berniat baik mengingatkannya. 60 juta membeli rumah di kompleks Yangguang. Kalau bukan bodoh, apalagi HMPH, menurutku dia itu baru saja cerai. Punya banyak uang jadi bingung mau diapakan. HMPH. Tunggu saja sampai dia rugi besar. Bu, dia itu mampu mencari uang. Kalaupun rugi, dia bisa mendapatkannya kembali. Ya sudah, kita lihat saja nanti. Harga rumah di tempat bobrok itu tidak turun saja. Sudah untung besar baginya. Berikut kami siarkan berita terkini. Hari ini, Departemen Perencanaan Kota merencanakan stasiun kota baru Yangguang. Stasiun tersebut terletak di dekat kompleks Yangguang di pinggiran timur. Pada saat yang sama, untuk mendorong pemerataan sumber daya pendidikan, sebuah sekolah dasar percontohan akan didirikan di dekatnya. Wilayah zonasi telah ditetapkan, akan mencakup kompleks Yangguang dan area sekitarnya. Dipengaruhi oleh dua kabar baik ini, para pakar industri memprediksi secara luas bahwa kompleks Yangguang dan area sekitarnya, nilai propertinya akan mengalami pertumbuhan pesat. Diharapkan menjadi area properti terpopuler yang baru di kota kita. Ini sudah datang. Hahaha, ayo. Sudah datang. Kak Anping, Kak Mukin. Kalian sedang sibuk, ya? Tadi aku menonton televisi. Anak itu, Xiao Tian, benar-benar punya pandangan yang tajam. Aku bilang juga apa? Anak itu, Xiao Tian, dari dulu sudah kelihatan akan jadi orang sukses. Itu, Kak Fang, kamu ini, hahaha. Kalian tidak tahu. Tadi di berita dibilang, kalau di kompleks Sinar Mentari itu akan ada jalur MRT. Juga akan dibangun SD unggulan cabang. Aduh, harga rumah di sana pasti meroket, kan? Berapa banyak uang yang akan didapat Tian kali ini? Aduh, hahaha. Ini beneran. Tentu saja, sudah masuk berita. Masak bohong, sih. Sudah ku bilang,
Visi anak ini, Tian, tidak mungkin salah, punya pendirian dan berani. Jauh lebih hebat dari Yuexiku. Dia itu cuma tahu belajar mati-matian. Mana punya insting investasi seperti Tian. Hahaha, anak ini benar-benar hebat. Ayo makan, aku mau telepon sebentar. Halo, Tian. Kami sudah lihat beritanya. Ini Tante Fang. Sengaja telepon untuk memujimu. Loh, kamu hebat sekali. Haha. Kak Tian, sudah lihat berita, kan? Kompleks Sinar Mentari, ada MRT ditambah area sekolah unggulan, harganya naik. Benar-benar naik. Aku tahu. Ibuku juga sudah memberitahuku, kan? Kak Tian, kok kamu kelihatannya tidak heboh sama sekali? Aku barusan tanya temanku yang agen properti. Dia bilang harga pasaran sekarang sudah mulai melonjak. Katanya, paling sedikit bisa naik 30%. 30%, aku rasa kamu salah. Mana mungkin 30%? Paling tidak 50%, berapa? 50%. 60 juta dikali 50% itu 30 juta. Kak Tian, kali ini kamu untung bersih paling sedikit 30 juta. Gila, kamu dewa banget. Makanya, ikut aku beli tidak salah, kan? Benar sekali. Aku, Handong, seumur hidup ini cuma salut sama kamu. Aduh, Lin Tian, lain kali kalau ada kesempatan bagus begini, jangan lupa ajak aku, ya. Oke, tapi urusan beli rumah ini cuma main-main kecil. Kalau kita berhasil membuat game ini, keuntungannya minimal segini. 10 juta, sebanyak ini. Bukan 100 juta. 100 juta. Baiklah, hari ini aku senang, aku traktir kalian makan, ayo. Restoran ini lumayan, kan? Lumayan, lain kali kita kesini lagi. Terdeteksi tuan rumah menghadapi potensi konflik. Sistem pilihan diaktifkan. Pilihan 1, abaikan Chen Qiang dan langsung pergi. Hadiah, uang tunai 100.000 yuan. Pilihan 2, maju dan hina perilaku budak cinta Chen Qiang. Buat dia kehilangan kendali di depan umum. Hadiah, 6 bulan ke depan. Rencana detail plot tanah di area inti kota Jiangbei. Beserta 1 laporan penilaian nilainya. Membuat Chen Qiang kehilangan kendali, ya, menarik. Sial. Zhang Xiaowen, berhenti. Kemarilah, Wen, jangan ke sana, ayo kita cepat pergi. Kak Tian, dengarkan penjelasanku. Aku makan dengannya untuk menegaskan batasan kami. Berlutut. Zhang Xiaowen, aku memberimu 5 juta yuan untuk membeli rumah di kompleks Sinar Mentari. Berapa untungnya? Untungnya sekitar 2 juta yuan. Begini caramu membalasku. Masih terus berurusan dengannya. Kak Tian, jangan marah. Aku tidak akan berani lagi lain kali. Berlutut dan menggonggong seperti anjing, maka aku akan memaafkanmu. HMPH, Ming Tian, jangan keterlaluan. Tidak mau berlutut, ya, baiklah Handong, si Jiao, kita pergi. Kak Tian, jangan pergi. Aku akan berlutut. Guk, Kak Tian, apa kamu sudah puas? Kalau belum, aku akan menggonggong lagi. Sudah, cukup kita pergi. Besok, aku hajar kau. Ahaha. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Kalian pulang duluan saja, lain kali kita makan enak lagi. Malam ini aku sedang sangat marah. Kau bersikaplah yang baik. Bantu aku meredakan amarahku. Tuan Lin ingin aku melakukan apa? Haha. Mulai sekarang, kau ikut aku saja. Kak Tian, bukankah sekarang aku sudah ikut denganmu? Maksudku, aku ingin kau menjadi sekretarisku. Bertanggung jawab atas urusan harianku. Tenang saja, Kak Tian. Aku pasti akan melakukannya dengan sangat baik. Tenang saja, Kak Tian. Aku pasti akan melakukannya dengan sangat baik.
Tuan rumah telah menyelesaikan pilihan kedua, maju untuk mengejek perilaku budak cinta Chen Qiang, membuatnya kehilangan kendali di depan umum. Hadiah, setengah tahun ke depan, tanah di area inti kota Jiangbei. Laporan perencanaan detail dan penilaian nilai. Sebuah dokumen yang berisi tren perencanaan internal pemerintah. Analisis potensi kenaikan nilai plot-plot penting. Perubahan ekspektasi pasar, dan lainnya. Informasi sangat rahasia telah dikirimkan. Sistem ini akhirnya semakin hebat saja. Kalau begini terus, cepat atau lambat aku bisa jadi orang terkaya. Kak Tian. Mencari aku ada urusan apa? Apa mau ajak kami kaya lagi? Ya, aku berencana membuka restoran hotpot. Restoran hotpot, boleh juga. Bagaimanapun juga, makanan adalah yang terpenting. Bisnis kuliner itu stabil. Kak Tian, kau mau investasi berapa? Aku ikut investasi sedikit. Aku berencana investasi 5 juta dulu. 5 juta? 5 juta untuk investasi di sebuah restoran hotpot. Memangnya mau buka restoran hotpot dewa macam apa? Bukan buka satu cabang. Tapi tahap pertama langsung buka 5 cabang. 5 cabang. Itu berarti 25 juta. Kak Tian, kamu bercanda, kan? Tujuanku adalah membuat jaringan waralaba nasional. 5 cabang hanyalah permulaan. Investasi awal yang lebih besar adalah untuk membangun merek kita dengan cepat dan menguasai pasar. Tapi, bagaimana dengan uangnya? Rumah kita di kompleks yang Guang memang sudah untung, tapi keuntungannya cuma 30 juta. Kalau langsung diinvestasikan 25 juta. Kalau sampai, kamu tidak perlu khawatir soal uang. Aku berencana untuk menggadaikan rumah di kompleks yang Guang. Pinjaman dengan agunan. Kalau sampai bisnis restoran hotpotnya tidak berjalan lancar, memangnya kapan kita pernah kalah? Benar juga, Kak Tian itu dewa, tidak pernah kalah. Oke, pergilah. Baik. Presiden Lin, game kita sudah selesai. Presiden Lin, game kita sudah selesai. Kapan akan dirilis? Mesin fisika untuk buah yang jatuh ini. Rasanya agak melayang, kurang berat, butuh sensasi jatuh bebas yang lebih realistis. Tolong perbaiki lagi. Efek partikel dari animasi penggabungannya juga perlu disesuaikan lagi. Harus lebih halus dan lebih berlapis. Tampilan papan peringkat sekarang agak terlalu sederhana. Bisa ditambahkan beberapa ikon kecil atau efek khusus. Tonjolkan avatar dan peringkat pribadi. Untuk meningkatkan suasana kompetisi sosial. Tidak masalah, Presiden Lin. Saya akan segera memperbaikinya. Kira-kira butuh berapa lama untuk memperbaikinya? Efek partikel dan tampilan papan peringkat. Butuh sedikit waktu untuk disempurnakan. Ditambah lagi dengan pengujian alur produksinya. Seminggu seharusnya cukup. Kalau begitu, kita pakai seminggu lagi untuk menyempurnakan semua detail ini. Lalu, pakai 3 hari lagi untuk melakukan uji tekanan menyeluruh dan pemeriksaan bug. Setelah itu, kita akan rilis 10 hari lagi. Baik, Presdir Lin. Kalau begitu saya permisi lanjut kerja silakan. Presdir Lin benar-benar lihai. Ya, pacar orang lain tidak cukup ditiduri sekali, malah dibawa ke kantor. Presdir Song, Anda bercanda. Saya bukan pacar Tuan Chen. Saya sekretaris Kak Tian, sekretaris pribadi, ya. Kamu keluar dulu. Aku mau bicara sebentar dengan Presdir Song. Baik. Kenapa, cemburu? Mana mungkin aku cemburu padamu? Aku kan bukan siapa-siapamu. Kalau begitu, apa kamu mau jadi seseorang untukku? Pria brengsek sepertimu. Siapa yang mau bersamamu? Baiklah, kalau begitu kita bicara bisnis. Kali ini aku mencarimu. Aku membuat sebuah game. Dan berencana memintamu untuk promosinya, coba lihat. Lumayan juga. Pengoperasiannya mudah, dan mudah membuat orang merasa puas. Kamu yang buat. Memangnya siapa lagi? Ini benar-benar lumayan bagus. Aku bersedia membantumu untuk melakukan promosi iklan. Tapi, berapa biaya promosi yang mau kamu berikan padaku? 100.000, Presdir Lin, kamu pelit sekali, ya. 1 juta. Harga ini cukup pantas boleh. Bukan, 10 juta. 10 juta itu banyak sekali. Ini hanya sebuah game kecil saja. Investasimu ini terlalu besar. Kami memang membuat game kecil, itu benar. Tapi game kecil juga bisa menghasilkan uang besar. Kami harus menginvestasikan uang sebanyak itu, justru untuk membangun nama baik kami. Kamu tidak berpikir kalau aku hanya membuat game, kan? Oh, begitu rupanya. Presdir Lin memang visioner.
Termasuk juga bisnis kuliner. Kedepannya, aku juga berencana masuk ke bisnis properti. Semua ini butuh kerjasama dengan perusahaan iklanmu. Asalkan pekerjaanmu bagus, bisa jadi di kemudian hari, kita bahkan bisa menjadi mitra strategis. Kalau begitu, bukankah itu artinya perusahaan pendapatan utama ke depannya harus bergantung pada dukungan Presdir Lin? Bisa dibilang begitu. Nah, kalau begitu, Presdir Song mau menunjukkan niat baik seperti apa? Niat baik? Kamu mau aku menunjukkannya seperti apa? Bagaimana kalau dengan dirimu sendiri? Boleh. Baiklah. Kalau begitu, kapan kamu akan menikahiku? Tunggu, dia langsung setuju. Padahal aku cuma bercanda. Kamu benar-benar setuju? Tentu saja aku mau. Kamu adalah pria paling hebat dan paling bisa menghasilkan uang yang pernah kutemui. Selain itu, kamu bisa membantuku menyelesaikan masalah perusahaan. Dan yang paling penting, kamu bisa membantuku menyingkirkan studio mantan istrimu. Aku sudah bersaing dengannya bertahun-tahun. Semua yang menjadi miliknya akan kurebut kembali. Aku akan sangat senang sekali. Aku sudah bersaing dengannya bertahun-tahun. Semua yang menjadi miliknya akan kurebut. Aku akan sangat senang sekali. Kenapa sih kalian para wanita begitu pencemburu? Yah, kami para wanita memang picik. Aku hanya ingin melihatnya menyesal. Lalu bagaimana dengan Zhang Yawen? Kamu tidak keberatan? Tentu saja aku keberatan, tapi aku bisa lihat. Kamu bukan orang biasa. Potensimu di masa depan bahkan tidak ada batasnya. Pria sepertimu, mana mungkin hanya terikat pada satu wanita. Tapi, kamu harus berjanji satu hal padaku, selain aku. Satu-satunya wanita yang boleh kamu miliki adalah Zhang Yawen. Kenapa? Karena Zhang Yawen mengincarmu demi uang. Demi uang, dia bisa meninggalkan Chen Qiang dan membiarkanmu melakukan apapun sesukamu. Wanita yang tidak tahu malu seperti itu, kamu tidak mungkin akan jatuh cinta padanya. Dan dia tidak lebih dari alat yang kamu gunakan untuk membalas dendam pada Chen Yanran. Hanyalah sebuah pion. Aku tidak perlu sampai cemburu pada sebuah pion. Tidak kusangka kamu benar-benar berbeda dari mereka. HMPH, lumayan pintar juga. Baik, aku berjanji padamu. Bagus, selamat bekerja sama. Calon suamiku. Apa yang kamu lakukan? Karena aku calon suamimu. Bukankah kita harus melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh suami istri? Ini kantor. Tidakkah menurutmu melakukannya di sini lebih mendebarkan? Ling Tian, apa yang sedang kalian lakukan? Presiden Lin, saya masih ada urusan. Saya permisi dulu. Song Wenting. Kenapa kamu gugup? Iya juga, kenapa aku gugup? Kalian sungguh keterlaluan. Ling Tian, jadi begini caramu membalas dendam padaku. Balas dendam? Chen Yanran, kamu terlalu menganggap dirimu penting. Kamu tidak akan balas dendam padaku. Kenapa kamu merebut pacar adikku? Kamu tidak mungkin benar-benar suka pada Zhang Yawen, kan? Bukankah dulu kamu paling benci perempuan yang demi uang bisa meninggalkan segalanya? Benar, kamu bilang itu dulu. Dulu aku memang membencinya. Tapi sekarang aku menyukainya. Lagi pula, sekarang aku sudah punya uang. Aku mau suka siapapun, ya suka saja. Mau dia suka padaku atau suka uangku. Sama saja. Oke. Kita tidak usah bicarakan Zhang Yawen. Lalu, bagaimana denganmu dan Song Wenting? Punya Zhang Yawen saja tidak cukup untukmu. Sekarang kamu malah menggoda Song Wenting. Apa kamu tidak tahu dia selalu memusuhiku sejak kecil? Apa kamu tidak tahu kami ini musuh bebuyutan? Chen Yanran, kita sudah bercerai. Aku mau suka siapapun, ya suka saja. Apa itu urusanmu? Soal yang kamu bilang aku dan Wenting bersama untuk sengaja membuatmu marah. Kamu benar-benar terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Apa maksudmu? Artinya ya seperti yang aku katakan. Coba kamu katakan sendiri, setelah kita bercerai, apa aku pernah sekalipun mencarimu lebih dulu? Apa aku pernah terus mengganggumu dan memaksa untuk kembali bersamamu? Tidak. Dari awal sampai akhir, kamulah yang selalu dengan sombongnya memerintahku. Aku bahkan sudah memblokirmu. Tapi kamu masih bisa menyuruh Qian Yu untuk menemuiku. Soal adikmu itu, aku sama sekali tidak mau meladeninya. Dialah yang terus-menerus memprovokasiku. Aku merebut Zhang Yawen darinya karena dia menghinaku. Itu murni untuk membalasnya. Tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Lin Tian,
Aku tahu aku salah. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Aku sebenarnya tidak bermaksud untuk bercerai. Hentikan jangan bersandiwara seperti ini padaku. Waktu bercerai, kamu sendiri yang mengatakannya. Itu maksudmu. Sekarang setelah aku sukses, kamu mau melimpahkan tanggung jawabmu padaku. Meskipun dia bukan orang baik, tapi kamu juga tidak tahu malu sekali. Balikan denganku. Kamu mimpi, ya? Tidak mungkin. Dulu kamu sangat mencintaiku. Kenapa sekarang kamu begitu dingin? Saat aku mencintaimu, kamu tidak pernah benar-benar mencintaiku. Keluargamu memperlakukanku seperti pembantu, dan setiap hari meremehkanku. Kamu tahu betapa Wenting menghargaiku. Dia baru saja bertemu denganku, tapi sudah mau ikut berinvestasi di saham baik Xiongbing bersamaku. Awalnya rugi pun dia tidak marah. Apapun yang dia lakukan selalu menuruti aku, bahkan soal Zhang Yawen. Dia bisa pura-pura tidak tahu. Bersamanya, aku hanya merasa bahagia. Bersamamu, aku hanya merasa tertekan. Lin Qian, kita sudah menikah selama 5 tahun. Anggap saja demi 5 tahun pernikahan kita, beri aku satu kesempatan lagi. Apa yang dia lakukan untukmu, aku juga bisa melakukannya. Aku rela melakukan apapun untukmu. Aku tidak mau melihatmu lagi. Jangan pernah ganggu aku lagi. Sayang, nanti kita ke hotel, ya? Baik, sayang. Apa? Kenapa bisa begini?